Apakah ada pertanyaan lagi? Oke baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan lanjutkan membahas aktivitas stimulasi yang biasa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak naik tangga sendiri. Anak bisa menaiki tangga dengan proses yang bertahap. Biasanya awal-awal anak harus merangkak menaiki tangga satu persatu. Kemudian anak mulai bisa dipegangi kedua tangannya dan dibantu diangkat sedikit badannya oleh orang lain. Kemudian anak mulai bisa berpegangan dengan kedua tangannya, berpegangan pada pegangan tangga seperti merambat. Ketika anak sudah melewati tahap tersebut, pada usia 2 tahun, anak diharapkan sudah tidak lagi merangkak, merambat, atau dibantu oleh orang lain seperti ini untuk bisa naik tangga. Anak masih boleh berpegangan pada pegangan tangga atau dinding dengan posisi tegak. Ketika melakukan ini, anak diharapkan sudah dapat menjaga keseimbangannya saat bergerak naik dengan lebih baik. Aktivitas naik maupun turun tangga juga melatih kemampuan persepsi anak akan jarak, ruang, memperkirakan ketinggian anak tangga, dan seberapa besar langkah yang harus diambil ketika ia menaiki ataupun menuruni tangga. Walaupun diharapkan seperti itu, namun tidak dipungkiri bahwa usia perkembangan anak berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat, tergantung dengan tingkat kematangan dan kemampuan geraknya, dan juga stimulasi yang diberikan. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa anak mengembangkan kemampuan ini dengan bertahap, sehingga stimulasi yang diberikan juga harus bertahap. Misalnya, sebelum anak naik tangga dari bawah sampai ke puncaknya, kegiatan ini bisa diawali dengan mengajak menaiki satu undakan seperti kursi ini ketika ingin sikat gigi, cuci tangan, ataupun ingin mengambil benda yang tidak bisa dijangkaunya. Latihan seperti itu akan menguatkan otot-otot kaki, otot punggung, otot perut, serta postur anak sehingga dia lebih siap untuk naik tangga yang sesungguhnya. Awal-awal anak masih harus berpegangan dengan orang lain dan terkadang dengan instingnya anak berpegangan pada wastafel, meja, atau apapun yang ada di dekatnya untuk menarik tubuhnya. Nah, untuk melakukan aktivitas ini harus selalu diingatkan supaya kegiatan ini harus dilakukan jika ditemani dengan orang lain. Karena dikhawatirkan anak malah berpegangan pada benda yang tidak kokoh dan menimpa dirinya. Tinggi undakan yang disarankan adalah sekitar 15-18 cm supaya anak tidak kesulitan menaiki undakannya. Kalau anak masih kesulitan dengan kursi setinggi itu, ya bisa juga pakai balok kayu atau gabus solid untuk anak belajar naik dengan undakan yang lebih rendah. Intinya menggunakan undakan yang aman dan kokoh ya. Jika anak sudah terlihat nyaman dengan menaiki undakan ini, maka saatnya anak diajak untuk menaiki tangga yang sesungguhnya. Nah, saya mau menunjukkan video cara mengajari anak menaiki tangga. Jika anak masih terlihat ingin merambat dengan kedua tangan berpegangan pada pegangan tangga, Anda bisa memegang salah satu tangan anak, sembari tangan satunya berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jika sudah terbiasa latihan seperti ini, anak bisa belajar naik tangga tanpa dipegangi, sembari orang dewasa berada di belakang untuk menjaga supaya anak tidak jatuh ke belakang. Jika pegangan anak sudah dilepas, namun anak malah merambat atau berpegangan pada undakan tangga di depannya,
Anak bisa diberikan mainan untuk dipegang di salah satu tangannya supaya hanya ada satu tangan lainnya yang kosong untuk berpegangan. Ya, seperti ini ya kira-kira proses anak naik tangga sendiri. Anak tidak langsung tiba-tiba ahli naik tangga sendiri, tapi harus melalui berbagai proses sebelumnya. Kalau anak masih menaiki tangga dengan kedua kaki, harus menapak dulu di undakan yang sama, baru naik lagi, gak apa-apa kok. Masih sangat wajar di usia segini. Yang penting tidak merambat, tidak merangkak, dan tidak berpegangan pada orang lain. Nah, terkadang orang suka khawatir kalau anak naik tangga sendiri, takut jatuh. Ya, itu adalah hal yang wajar, tapi sebenarnya tidak perlu terlalu cemas kalau anak tetap dalam pengawasan terus-menerus. Dampingi sedekat mungkin agar dapat memberikan pertolongan saat dibutuhkan. Berikan anak kesempatan dan ruang melakukan eksplorasi atau penjelajahan dan ajarkan bagaimana caranya naik atau turun tangga yang benar dan aman. Di usia ini, anak terus mengasah keterampilannya dalam bergerak dan menjadi lebih dinamis. Apabila anak tampak belum bisa naik tangga dengan tegak dan masih butuh dipegangi orang lain, artinya stimulasi harus terus diberikan. Sembari bisa juga berkonsultasi menanyakan pendapat tenaga ahli medis terkait perkembangan gerak kasar anak.